Halo Sagittarius, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Semoga kamu dalam keadaan sehat. Seperti biasa, ini adalah pesan dari bintang-bintang. Kita akan lihat apa yang kamu perlu tahu saat kamu nonton reading ini. Oke, wow, energi komunikasi yang sangat kuat. Ada komunikasi gini, kamu akan mendapatkan komunikasi tertentu kalau ada komunikasi yang terhambat atau yang delay gitu, kayak tertunda-tunda. Kamu akan menemukan solusi. Dan kalau misalnya ada kamu berkonflik dengan seseorang, rekan kerja, teman, pasangan, atau apapun itu ya, kayak aku melihat ada progresi. Kalau misalnya kalian berbicara beda frekuensi ya, jadi kayak gangguan buat komunikasi. Ini aku melihat ada sebuah pesan buat kamu. Oke, yang pertama, eight house, rumah ke-8. Rumah ke-8 itu adalah sama rumah ke-12 adalah rumah kegelapan. Ketika menyelami kegelapan, kita akan keluar dari situ jadi orang yang beda. Kata kuncinya misteri. Lalu rumah ke-4 ini berbicara tentang home, keluarga. Atau bisa juga selain berbicara tentang keluarga, keluarga jiwa, gimana kita dibesarkan, masa lalu kita. Dan di waktu yang akan datang ada rumah ke-6, rutinitas kita, hal yang kita lakukan sehari-hari. Ada apa dengan rutinitas kamu? Yang menjadi blessing kamu adalah Mercury. Kata kuncinya pesan. Pesan itu komunikasikan. Tapi yang jadi tantangannya yang tadi aku bilang. Tantangannya adalah third house, rumah ketiga, komunikasi. Ada apa nih dengan komunikasi kamu? Ada apa coba? Ada yang misterius, komunikasi yang misterius, kamu bertanya-tanya, mungkin ada yang di ghosting, mungkin ada yang apa ya, kayak bukan sok sih, kayak menahan diri gitu, kayak minta dikejar, nungguin, padahal mau mengucapkan sesuatu tapi nggak diucapkan. Tapi ini spesifik ya, nggak akan resonate buat semuanya. Di waktu lampau ada misteri. Ke-8, tentang sosok King of Pentacles ini bisa seseorang, bisa berupa energi. King of Pentacles ini harusnya jadi orang yang stabil, orang yang reliable, orang yang abundant. Bisa kamu, kalau misalnya kamu sekarang posisinya kamu abundant, kamu secara finansial oke, pekerjaan oke, karir oke. Atau bisa juga di waktu lampau kamu sedang fokus membangun stabilitas karir atau bisnis kamu. Mungkin perjalanan kamu membangun stabilitas bisnis kamu itu nggak selalu mulus, nggak kamu selalu tahu di depan ada apa, tapi kamu tetap jalan terus. Karena apa? Energi Pentacles itu kan stabil ya, pelan-pelan, biar lambat asal selamat gitu, konsisten, bisa dipegang. Kamu tipe orang yang untuk pekerjaan tuh bisa dipegang. Dan gini, kalau ini berbicara tentang hubungan ya, apapun itu hubungannya, kayak ada sesuatu yang gelap dengan hubungan ini, karena ada misteri ya. Itu tadi, entah ada orang yang kayak sengaja menahan diri untuk gak berkomunikasi atau main kode-kode ya. Dengan The Star di sini kayak aku melihat gini, dua ya. Ada pemulihan dalam hubungan ini atau pemulihan dengan kondisi finansial atau pekerjaan kamu. Bisa juga nih kamu bersinar, kerja keras kamu membawa kamu pada puncak kesuksesan, keberhasilan, pencapaian. Atau bisa juga kamu itu seperti apa ya, kayak ada orang yang memperhatikan kamu gitu. Walaupun di sini misterius, percayalah ada yang lagi fokus sama kamu. Sorry nih, kayak kameranya nggak bisa autofocus. Ntar ya. Oke. Yang berikutnya. The Star dan Temperance, dua kombinasi ini, salah satu tema besarnya adalah pemulihan gitu. Sesuatu yang di waktu lampau itu terlihat kayak gelap. Karena apa? Kata kuncinya tadi misteri ya. Sesuatu yang di waktu lampau terlihat gelap itu, walaupun kadang kamu nggak tahu kemana arah kamu ke depannya, tapi semesta lagi intervensi. Semesta melakukan sesuatu di balik layar untuk kebaikan kamu. Dan seperti Star ini, kayak kamu melihat cahaya di ujung jalan, kayak akhirnya kamu menemukan jalan keluar, kamu menemukan solusi. Mungkin dalam hal yang berbeda ya, karena tiap orang beda-beda gitu, apa yang menjadi kegelapan dalam hidupnya. Tapi di waktu lampau itu, aku melihat ada progresi bahwa kamu melakukan pemulihan diri, semesta membawa energi pemulihan dalam hidup kamu. Dan kamu bisa melihat atau perlahan-lahan keluar dari kegelapan ini, apapun ini ya. Yang berikutnya, fourth house, justice. Oke, ada tema karma, tabur tuai, keseimbangan. Apakah gini, kalau misalnya ada kondisi sulit dalam keluarga kamu ya, kayak ini energi semesta membawa pemulihan dalam keluarga kamu, atau kalau kamu udah berumah tangga sama orang ini spesifik lagi-lagi, orang ini, semoga ini bukan kamu ya, ada orang yang merasakan gini, seseorang yang melakukan sesuatu hal yang menyakiti orang yang satunya, dia merasakan, dia ngerti sekarang dengan ini. Karena justice ini berbicara tabur tuai, berbicara karma.
Kayak akhirnya gini, kalau orang melakukan sesuatu menyakiti orang lain, suatu saat dia akan tahu gimana rasanya disakitin seperti itu. Aku melihatnya seperti ini ya. Dan yang tadi kalau misalnya ada suatu kondisi tertentu yang sulit di keluarga kamu, kayak misalnya ada masalah, ada yang sakit atau apalah itu ya, kayak semesta mengembalikan keseimbangan dengan menggantikan hal-hal baik, dengan mendatangkan hal-hal baik di hidup kamu. Yang berikutnya, ya ada yang pergi kan, ada yang pergi meninggalkan rumah, ada yang meninggalkan rumah tangganya. Karena hubungan ini udah gak seimbang, karena hubungan ini udah terasa kering. Atau kalaupun bukan rumah tangga ya, hubungan ada yang pergi gitu. Tapi di satu sisi ada yang berusaha menyelamatkan hubungan ini. Page of Cups. Aku bilang ada energi komunikasi gitu. Mungkin sekarang kalian lagi break, mungkin di tahapan berusaha terpisah dulu deh. Kalau kita ketemu malah jadinya kayak malah makin panas gitu. Oke, kita ambil waktu berdiam sejenak sendiri masing-masing, berintrospeksi masing-masing. Tapi dengan Page of Cups ini, Page of Cups itu kan salah satunya berbicara tentang komunikasi ya. Semua page itu komunikasi. Di sini komunikasi, tema komunikasi yang sangat kuat dalam reading ini. Apapun itu dengan orang-orang tertentu, pihak tertentu yang membuat kedua belah pihak atau salah satu meninggalkan sebuah hubungan. Hubungan ini, ada apa dengan hubungan kamu ya guys. Di masa lalu nih, energinya kayak ada progresi pemulihan, lalu terjadi sesuatu di waktu sekarang, ada yang pergi, ada yang gak seimbang, ada yang merasakan karmanya gitu, baru ngerti. Dan di waktu yang akan datang, kamu udah selesai dengan semua siklus ini, kayak dengan the world ini ya, apapun yang kamu hadapin di sini nih, kayak ya udah kita tutup chapter ini, kayak semesta bilang, kamu udah banyak belajar, kamu udah ngelewatin banyak hal, kamu siap masuk chapter yang baru, dan semesta akan mendatangkan atau menggantikan dengan banyak hal baru, banyak hal baik di hidup kamu, terutama dalam hal yang kamu lakukan sehari-hari. Misalnya, itu akan membawa kamu pada hubungan yang sebenarnya kamu mau, atau membawa kamu kepada karir yang kamu mau, membuka pintu jalan untuk bisnis kamu. Karena kamu sudah belajar di sini, dan kamu siap menampung banyak blessing yang semesta mau kasih buat kamu ya. Dan kalaupun ada kendala, terutama tantangannya berhubungan sama komunikasi. Tema besarnya di sini, blessing sama tantangan kamu adalah komunikasi ya. Apapun itu, misalnya hambatan, beda frekuensi, jadinya berantem mulu, atau ada keterlambatan kayak menunggu informasi tertentu, itu semua akan dibereskan. Semesta akan buka jalannya untuk kamu. Oke, lihat. Ten of Swords. Ini dua kartu ini berbicara sebuah akhir, berbicara tentang satu chapter yang ditutup dalam hidup kamu. Kamu udah siap masuk ke chapter yang baru, dengan banyak berkat baru yang nungguin kamu, dengan banyak hal baru. Dan bahkan mungkin dengan circle yang baru ya, keluarga jiwa yang baru. Bukan keluarga jiwa yang baru, sorry. Keluarga jiwa, karena aku mengartikan Three of Cups gini. Selain berbicara tentang perayaan, momen menyenangkan, ini juga menurut aku, ya, keluarga jiwa, orang-orang yang akan kamu temuin dengan vibrasi tinggi. Karena apa? Kamu juga udah melewati banyak hal, dan itu kayak membawa kamu berevolusi dan menaikkan vibrasi kamu ya. Asik nih reading kali ini, kayak aku melihat progresi energi yang luar biasa. Kan? Yang tadi aku bilang mungkin ending ini gak enak gitu, ngagetin, kamu gak suka, tapi percayalah semesta sedang menuntun kamu ya, dengan the world di sini. Apapun yang kamu tutup di belakang, semesta buka jalan untuk sesuatu yang baru. Dan apapun yang stagnan di hidup kamu, semesta akan kayak membersihkan semua energi stagnan dari hidup kamu gitu. Oke, kita lihat komunikasi. Yang pertama Merkuri ini ya. Merkuri itu planet komunikasi. Four of Pentacles, stabilitas. Oke, baik ya. Kalau nggak salah Leo dapat 2 kartu ini deh. Kalau nggak salah ingat. Oke, di sini Merkuri. Komunikasi yang kamu tunggu ya, membawa progres dalam bisnis, finansial, karir, stabilitas, mengembalikan lagi stabilitas dalam hidup kamu, maksudnya karena di sini ada yang berakhir, karena ada yang tergoncang, tapi endingnya bagus banget ya, dengan Six of Wands dan Chariot. Karena apa? Chariot itu energi yang bergerak cepat, energi progresi, momentum gitu. Ketika kamu bergerak menuju suatu tempat yang kamu mau, kamu akan melihat kamu berada di puncak kesuksesan kamu. Karena Chariot juga ini orang ya, Six of Wands ini orang lagi disambut sebagai pahlawan. Ini kartu yang berbicara tentang kesuksesan, tentang progresi, energi yang bergerak cepat gitu. Kayak ketika kamu bergerak menuju sesuatu, semesta mendukung kamu, kayak membuka jalan, memberkati kamu. Dan kalau ada apapun yang menghalangi jalan kamu, semesta akan bantu kamu di situ. Ya, Chariot itu berbicara seperti itu.
Oke, yang terakhir tantangan kamu. Ini sangat menarik, kayak blessing kamu sama challenge kamu tuh tantangan komunikasi gitu. Ini menarik banget. Seven of Pentacles. Sabar. Oh ya, aku mengerti kenapa Seven of Pentacles. Sabar karena apa yang tadi aku bilang, karena blessing kamu dan challenge kamu itu komunikasi. Ya, kalau misalnya ada komunikasi yang terhambat, komunikasi yang kayak delay, kamu nggak bisa berkomunikasi, kamu nggak mendapat kabar yang kamu tungguin, misalnya konfirmasi dari pihak tertentu atau dari perusahaan tertentu, karena memang itu perlu, karena kamu perlu sabar dan perlu selesai dulu nih dengan satu chapter yang perlu berakhir ini, karena apa? Ya, ada intervensi di semesta di sini untuk kebaikan kamu dengan komunikasi, tapi yang tadi aku bilang ujung-ujungnya baik gitu. Dengan gangguan yang mungkin kamu hadapin yang berhubungan dengan komunikasi, ujungnya itu baiknya selama kamu sabar. Kayak kamu lakukan yang terbaik yang kamu bisa lakukan. Selebihnya biarkan itu yang kamu serahkan sama yang di atas ya. Nih, ujungnya baik karena apa? Di sini ada kartu yang mengkonfirmasi tentang kesuksesan, keberhasilan, pencapaian, progresi. Perlu ada perspektif yang bergeser, perlu ada perspektif yang baru. Kalau misalnya kamu merasa, duh males nih keadaan gini terus, kapan berubahnya ya, dengan Five of Pentacles. Ini momen yang kamu perlukan. Karena apa? Hangman itu berbicara pertama, fleksibilitas. Yang kedua, pengorbanan. Yang ketiga, adaptif. Dan yang terakhir, momen pencerahan. Momen ini perlu, lihat kepalanya bersinar, ini melambangkan pencerahan. Momen ini perlu, karena apa? Semesta mau menunjukkan kamu sesuatu yang hanya bisa ditunjukkan dengan momen seperti ini. Ya, itu yang perlu kamu pahamin. Oke, kita tutup satu lagi. Baik. Jawaban yang kamu tunggu. Ya, jawaban yang kamu tunggu sedang dalam perjalanan. Jawaban. Jawaban itu apa? Dikomunikasikan. Lagi-lagi komunikasi. Jangan biarkan masa lalu kamu menghalangi kamu. Jangan biarkan luka kamu, kesedihan kamu, kegagalan kamu, ya, sesuatu yang tidak berhasil di masa lalu, kayak menghentikanlah kamu untuk terus bergerak, ya. Kalau kamu sedang melakukan sesuatu, mengusahakan sesuatu, punya ide-ide untuk melakukan sesuatu, lakukan. Karena apa? Yang tadi aku bilang, walaupun ada momen-momen gangguan dengan komunikasi, tapi itu perlu dan ujung-ujungnya baik. Ya, itu yang harus kamu pahamin. Oke, segitu aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.